Halo semuanya, selamat datang di video lesson pertama aku untuk kurs ini, kurs tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini adalah kurs pertama kita dan di lesson pertama kita ini kita bakalan ngebahas tentang apa sih yang terjadi dengan Indonesia sebelum kemerdekaan itu didapatkan, sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Di sini bakalan aku jelasin kayak gimana sih kondisinya Indonesia saat itu, dan lain-lainnya. Dan seperti yang kalian lihat di judulnya, di sini aku bahas tentang masa penjajahan di Indonesia. Karena sebelum Indonesia menginjak tahun 1945 ini adalah ke belakangnya itu adalah masa-masa yang gelap, masa-masa yang suram, masa-masa yang apa ya? Ini gitu, nggak menyisakan eh, kayak kesedihan buat bangsa Indonesia karena di masa itu terjadi masa penjajahan. Jadi Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa Barat dan eh, selain dijajah dari segi mereka ngambil apa yang pengen mereka dapetin di Indonesia, mereka juga menjajah orang-orangnya. Itu yang bahaya banget gitu. Itu yang parah banget gitu. Nah, di sini bakalan aku jelasin apa sih yang terjadi di Indonesia sebelum 1945 ini. Oke, kita langsung aja masuk ya ke materinya. Jadi, seperti yang udah aku jelasin, sebelum 1945 ini Indonesia dijajah. Dijajah oleh negara-negara ini yang pernah menjajah Indonesia, setidaknya menurut sejarah. Yang dicatatkan itu yang 4 negara ini yang diketahui pernah menjajah negara kita. Yang pertama itu oleh Portugis, yang kedua itu Spanyol, Belanda. Belanda ini yang paling lama, yang terlama menjajah Indonesia dan yang paling banyak pengaruhnya kurang lebih untuk Indonesia saat ini. Bahkan apa ya, banyak penderitaannya, banyak juga yang ditinggalkan bahkan dari penjajahan oleh Belanda ini. Nanti bakalan kita bahas lebih lanjut lagi. Dan kemudian Jepang yang terakhir itu dijajah oleh Jepang. Jepang itu negara terakhir yang menjajah Indonesia sebelum merdeka. Nah, itu adalah beberapa negara-negara yang menjajah Indonesia. Sekarang coba kita bahas dari mulai satu-satu. Dari mulai penjajahan Portugis secara ringkas. Jadi, masa penjajahan Portugis itu uh, berlangsung cukup lama ya. Ini awal mulanya itu ketika Portugis datang ke Malaka di tahun 1509. Nah, kemudian setelah datang, awalnya kan datang itu untuk apa ya, kayak berdagang atau kayak mencari rempah-rempah untuk mereka dengan maksud sebenarnya dibeli kayak gitu. Tapi kemudian ya namanya juga manusia mungkin ya. Saat itu Portugis itu justru malah menguasai Malaka di tahun 1511. Nah, dan lebih parahnya lagi setelah mereka mendapatkan Malaka ini, setelah daerah Malaka itu dikuasai mereka semua, perdagangannya, pokoknya semuanya itu diatur sama mereka. Kemudian mereka itu bergerak dari ke Madura sampai ke Ternate. Nah, dari situlah mulai beberapa daerah Indonesia itu dikuasai oleh Portugis, dijajah oleh Portugis. Nah, jadi saat itu mereka itu mencoba untuk mendominasi sumber-sumber rempah-rempah di Indonesia, dan berusaha untuk menyebarkan agama Katolik ke Indonesia. Nanti itu bakalan aku bahas juga uh, di slide selanjutnya. Nah, jadi setelah mereka mendapatkan Malaka, mereka itu nggak puas sampai situ dan nggak berhenti sampai situ aja. Tapi mereka juga melakukan monopoli perdagangan di tahun 1512. Jadi awalnya mereka itu mendirikan koalisi dan perjanjian damai dengan kerajaan-kerajaan Sunda di Parahyangan. Tapi kemudian perjanjian koalisi tersebut gagal akibat kelihatan ya. Awalnya kan mungkin baik-baik aja mereka datangnya, tapi kemudian kelihatan kalau mereka itu ingin menguasai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Akibatnya beberapa kerajaan Islam di Indonesia saat itu kayak Kerajaan Demak dan Kerajaan Banten menunjukkan sikap ketidaksukaannya gitu. Dan itulah yang menyebabkan kayak Indonesia tuh sadar kalau mereka itu dijajah sama Portugis itu. Akhirnya banyak perlawanan yang dilakukan saat itu. Nah, jadi sebenarnya tujuan dari Portugis menjajah Indonesia itu adalah untuk ini tiga ini.
Dan sebenarnya rata-rata bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yang menjajah Indonesia itu ini tujuannya. 3G ya, ini bisa disebutnya 3G atau 3G, yaitu yang pertama gold, glory, and gospel. Gold ini artinya emas ya. Jadi maksudnya mereka itu tujuan pertama datang ke negara yang mereka jajah itu adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan keuntungan ini dilambangkan dengan emas. Simbolnya itu emas. Emas itu kan simbol dari ke prosperity gitu, kayak keagungan, kejayaan. Nah, keuntungan tersebut diambil dengan mengeruk rempah-rempah yang ada di negara jajahan. Mengambil rempah-rempah tersebut untuk selanjutnya dijual di negara mereka dengan harga yang sangat tinggi, karena pada saat itu komoditas yang namanya rempah-rempah itu benar-benar dicari, dan salah satu penghasil rempah-rempah yang cukup banyak itu adalah di Indonesia. Makanya Indonesia ini jadi tujuan penjajahan bangsa Barat. Nah, itu yang pertama. Jadi gold ini tuh lebih ke uang, terus kejayaan yang ingin mereka dapatkan. Kemudian glory ini artinya ini apa sih? Penyebaran, merasa mereka itu kalau jaya gitu. Jadi mereka itu ingin memperluas, ingin membuat nama negara mereka itu jaya dengan cara sebanyak-banyaknya jajahan. Karena dulu di masa itu tuh di masa penjajahan, di masa sebelum kemerdekaan, semakin banyak negara itu menjajah, maka semakin jaya juga negara tersebut. Jadi gimana negara tersebut itu kelihatan jaya, kelihatan makmur, itu bukan dilihat berdasarkan apa-apanya, tapi berdasarkan wilayah jajahannya. Misalkan nih ya, Portugis ini menjajah negara mana aja. Nah, itu tuh kelihatan gitu dari kejayaannya mereka. Jadi kejayaan mereka itu diukur dengan itu, dengan banyaknya negara jajahan mereka. Ada yang ketiga itu gospel. Nah, kalau gospel ini adalah uh, penyebaran agama. Nah, alasan kenapa agama Katolik banyak muncul di Indonesia pada saat itu karena penyebaran agama yang dilakukan di masa itu. Jadi itu awal mula sedikit kenapa mungkin lahir agama Kristen di Indonesia, Katolik, terus karena kan di Indonesia seperti yang kita tahu awal mulanya kerajaan Hindu Buddha, terus ada kerajaan Islam muncul. Nah, kerajaan Katolik ini muncul dari sini, dari Portugis, dari ekspansi bangsa Barat ini gitu. Karena Portugis itu dikenal merupakan negara dengan agama Nasrani yang kuat ya saat itu. Maka selain untuk mencari gold and glory, saat itu juga mereka punya misi untuk menyebarkan agama Katolik ke daerah-daerah yang mereka jajah. Dan hal ini pun terlihat di daerah Maluku yang saat itu tuh dipengaruhi banyak pemeluknya gitu untuk agama Nasrani ini, kayak gitu. Nah, itu adalah masa penjajahan Portugis. Selanjutnya kita pindah ke masa penjajahan Spanyol. Nah, jadi masa penjajahan Spanyol ini diawali oleh pelayaran Christopher Columbus di tahun 1492. Nah, awalnya dia, kemudian ada juga pelopor yang lainnya gitu yang ingin melakukan penjelajahan samudra. Nah, dan sebenarnya bangsa Portugis dan Spanyol ini merupakan pelopor dalam melakukan penjelajahan samudra gitu. Nah, jadi waktu di tahun 1492 ini, Columbus ini berhasil untuk mencapai Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Setelah sebelumnya menyerang Samudra Atlantik di tahun yang sama gitu. Dan akhirnya rombongan dari Christopher Columbus ini sampai di Kepulauan Bahama. Dan keberhasilan ekspedisi pelayaran dari Columbus ini kemudian membuat yang lainnya juga pengen ikutan gitu untuk melakukan pelayaran, memacu semangat bangsa Spanyol lain. Dan salah satunya yang melanjutkannya itu adalah Ferdinand Magellan yang tertarik melakukan pelayaran, lalu dia itu tiba di Filipina tahun 1521 di Kepulauan Masava di Filipina. Nah, tapi kemudian dia ini tewas dalam pertempuran dengan penduduk lokal. Akhirnya rombongan pun melanjutkan perjalanan untuk mencari rempah-rempah di bawah kepemimpinan Sebastian Elcano. Dan kemudian Sebastian Elcano itu kan udah sampai Filipina, udah mau dekat ke Indonesia. Akhirnya mereka itu sampai di Kepulauan Maluku di tahun 1521. Dan tujuan dari
mereka datang ke Indonesia juga kurang lebih sama. Mereka itu pengen mencari rempah-rempah, pengen mencari kejayaan, dan pengen menyebarkan agama juga. Nah, terus gimana nih sama Perancis? Sorry, sama Portugis. Kan Portugis pun saat itu lagi menjajah negara Indonesia. Terus kayak gimana? Nah, pada saat itu emang terjadi kayak konflik gitu ya. Karena kan Indonesia ini jajahan Portugis. Gak bisa dong. Kayak misalkan Spanyol seenaknya kayak gitu. Akhirnya disepakatilah perjanjian Saragossa saat itu. Jadi perjanjian Saragossa ini ditandatangani di tanggal 22 April 1529. Itu merupakan perjanjian antara Spanyol dan Portugis yang menentukan kalau belahan bumi bagian timur itu dibagi antara dua kerajaan dengan eh, kepulauan Maluku gitu. Jadi saat itu diputuskan kalau Spanyol itu harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Jadi udah deh, jangan ngeganggu, ini kan udah daerah kekuasaan gitu. Jadi Portugis yang selanjutnya tetap melakukan aktivitas perdagangan di uh, Maluku kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke masa penjajahan Belanda. Nah, di masa penjajahan Belanda ini saat itu Portugis mengakhiri penjajahan di Indonesia di tahun 1602 setelah Belanda itu masuk ke Indonesia di bawah pimpinan Cornelius de Houtman di tahun 1595. Jadi mereka itu berhasil mencuri perhatian rakyat Indonesia karena saat itu kedatangan Belanda awal mulanya disambut hangat oleh masyarakat Banten khususnya. Karena mereka itu mengharapkan kalau Belanda ini bisa memajukan perdagangan di Indonesia saat itu untuk di jalur perdagangan gitu. Tapi sayangnya kemudian ada kesadaran antara masyarakat Banten itu kalau misalkan Cornelis de Houtman ini cuma memanfaatkan mereka doang kayak gitu, dan akhirnya beliau pun diusir dari Banten ini dengan mendapatkan sedikit rempah-rempah gitu. Nah, akhirnya setelah itu kemudian mereka itu nggak habis akal, kemudian dilanjutkanlah pelayaran oleh Jacob van Eyck yang kemudian disambut hangat juga, dan kemudian dibukalah ini kongsi dagang VOC. Nah, kemudian kita udah tahu kan kalau misalkan VOC itu bangkrut, bubar, dan lain-lain. Nah, kemudian dimulailah pemerintahan Hindia Belanda di bawah Daendels dan Jansen kayak gitu. Itu masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian selanjutnya lanjut ke next masa penjajahan Jepang. Jadi masa penjajahan Jepang ini terjadi ketika awal mulanya sebenarnya mereka itu cuma membutuhkan bahan bakar aja untuk perang ke Indonesia karena adanya embargo minyak bumi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang saat itu. Nah, kemudian ini tuh setelah adanya insiden ini Pearl Harbor, kemudian Belanda itu tuh dan bangsa-bangsa barat itu tuh merasa kalah, dan kemudian Jepang pun merasa kalau mereka itu pemimpin dunia gitu. Akhirnya seenaknya aja Jepang itu merebut kekuasaan-kekuasaan yang pernah atau jajahan-jajahan yang pernah dikuasai oleh bangsa barat, salah satunya Indonesia. Dan Indonesia resmi dijajah Jepang saat terjadi yang namanya Perjanjian Kalijati, di mana Perjanjian Kalijati ini tuh memutuskan kalau Belanda ini menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Dan sejak ditandatangani ini Perjanjian Kalijati ini di tanggal 8 Maret 1942, Jepang pun resmi menjajah Indonesia. Dan setelah itu masa penjajahan Jepang pun dimulai di Indonesia. Nah, kayak mungkin segitu dulu aja yang bisa aku jelasin tentang masa penjajahan di Indonesia ini. Sebenarnya it's very interesting gitu. Ini menarik banget buat dibahas, dan yang aku jelasin di sini tuh lebih singkat karena udah pernah aku jelasin juga penjajahan oleh Jepang, penjajahan oleh Belanda di kurs-kurs aku sebelumnya. Jadi buat kalian yang merasa tertarik boleh dicek di video-video aku sebelumnya. Nah, oke, segitu dulu aja yang bisa aku jelasin. Semoga bisa membantu dan bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video lesson kedua aku tentang pergerakan-pergerakan melawan penjajahan oleh rakyat Indonesia. See you next time and goodbye.